Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Hadirin yang mulia, manakala manusia yang pertama Allah ciptakan adalah seorang nabi, maka masyayikh kita bilang bahwa tujuan manusia diciptakan sebagai khalifahnya Allah di muka bumi ini tidak akan tercapai kecuali manusia sibukkan diri dia dengan amal-amal agama. Dan untuk menyempurnakan awamirullah ini, manusia perlu mengorbankan keperluannya, kebutuhan-kebutuhan takaza nafsu dan syahwatnya. Inilah yang melebihkan manusia daripada malaikat, karena ibadah malaikat tanpa nafsu dan syahwat. Manakala manusia beribadah ada unsur nafsu dan syahwat di dalam dirinya, maka dia harus korbankan itu. Karena awamir terbagi 4, al-awamir al-muta'alliqah bin nafsu wa syahwat, dan awamir yang berhubungan dengan ibadah. Yang ketiga al-awamir al-muta'alliqah bil khilafah. Yang keempat al-awamir al-muta'alliqah bin niyabah. Agar manusia tidak turun derajatnya kepada asfal safilin, derajat yang lebih hina dari binatang, maka manusia perlu diusahakan. Usaha fokus kepada manusia adalah usaha Anbiya alaihi salatu wassalam. Fokus nabi-nabi kepada manusia, karena nabi-nabi paham bahwa ruhnya alam ini adalah manusia. Alam ini diciptakan karena manusia. Alam ini butuh manusia, tapi manusia sebetulnya tidak butuh kepada alam ini. Jadi yang sentral, yang penting itu manusianya. Makanya disebut asraful makhlukat, makhluk yang paling mulia. Karenanya lah semua makhluk diciptakan. Dan manusia ini mulia bukan karena fisiknya, tapi karena amal yang keluar dari anggota tubuhnya. Maka ruh manusia adalah amalnya. Maka kerja nabi-nabi dan rasul ke atas manusia agar amal yang keluar dari fisik manusia, jasad manusia ini amal mardiyah, amal yang disukai oleh Allah. Kapankah jasad manusia ini keluar amal-amal mardiyah yang disukai oleh Allah? Kalau ruh manusia fokus kiblat kepada Allah. Yang menjadikan ruh manusia konsis fokus kepada Allah adalah hidayah, nur hidayah. Nur hidayah ini adalah yang menjadikan ruh manusia tetap kenal Allah. Olehnya itu disimpulkan juga kerja Anbiya alaihi salatu wassalam kepada manusia adalah kerja untuk menghasilkan hidayah. Maka manusia yang pertama Allah ciptakan adalah seorang nabi. Berarti manakala maksud manusia diciptakan sebagai khalifah, manusia tidak akan muncul sifat-sifat khilafah dalam dirinya kecuali ruh manusia bersih dari kesan-kesan materi dan kebendaan. Manusia terdiri dari 2 unsur, jasmani dan ruhani. Jasmani sesuatu yang musyahadah, bisa kita lihat. Sedangkan ruh ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat.
Tapi manusia dikatakan manusia kalau ada dua unsur ini. Kalau ruhnya hilang, berubah dari manusia menjadi mayat. Tidak bisa dikatakan manusia. Manusia dikatakan manusia bila bersatu antara ruh dan jasad. Tetapi kepentingan ruh lebih daripada jasad, karena ruhlah jasad diciptakan. Dan karena datangnya ruh, jasad bergerak. Dan karena hilangnya ruh, jasad tidak bergerak. Tapi manusia menganggap jasad perkara yang asal. Karena inilah kebodohan manusia. Manusia hanya bisa melihat yang nampak. Dia melihat dengan tangan, dia bergerak. Dia berjalan dengan kaki. Dia melihat dengan mata. Padahal mata ini tidak akan bisa melihat kalau tidak ada ruh, ya kan? Kaki tidak bisa berjalan kalau tidak ada ruh. Berarti ruh inilah yang menggerakkan semua anggota tubuh. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang perkara ruh, katakanlah ruh itu adalah amrullah. Berarti manusia melihat dengan hukum Allah, manusia berjalan dengan hukum Allah, manusia mendengar dengan hukum Allah. Maka manusia ini dikatakan oleh ulama alamul asgor. Kalau ingin memahami alam ini, pahami diri kamu sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mengenal alam ini, caranya mengenal diri kita dulu. Yang tidak kenal dirinya, dia tidak akan kenal Allah. Yang tidak kenal Allah, dia tidak akan kenal ciptaan-ciptaan Allah. Tidak ribut kan? Kipasnya terlalu, kipas besar itu. Hujan. Oh iya. Astagfirullah. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang asal adalah kudratullah dan amrullah. Semua bersumber dari amrullah. Hukum Allah, ala innal quwwata lillahi jami'a. Inil hukmu illa lillah. Ketahuilah kekuatan hanya kekuatan Allah. Hukum hanya hukum Allah. Tetapi manusia dikarenakan kelemahan pemahamannya, kebodohannya, manusia menganggap apa yang nampak di depan mata dari makhluk-makhluk ini sebagai perkara yang asal. Manusia tidak melihat di balik makhluk-makhluk ini ada kudratullah, ada amrullah. Para ulama memberikan permisalan keran. Air bukan dari keran, air dari sumur. Keran itu ada hubungannya dengan pipa, dan pipa itu berhubung dengan sumur. Anak kecil kalau ditanya, tatkala kita buka keran, dia akan bilang air dari keran, karena otaknya belum sempurna. Tapi orang dewasa paham, keran tidak bisa menghasilkan air. Di balik keran ada dinding, di balik dinding itu ada pipa. Dan pipa itu ada hubungan dengan sumur atau profil. Wa im min syai'in illa 'indana khazainuh. Tidaklah segala sesuatu kecuali hubungannya dengan perbendaharaan Allah. Dan perbendaharaan itu ngalir kepada makhluknya dengan kudrat dan iradat serta amrullah. Inilah ilmu yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul agar manusia kenal Allah. Dunia ini atau makhluk ini hijab antara makhluk dengan Allah. Nabi-nabi beritahu
Apa yang kamu lihat? Jahase nafa hota huwa nazar arihihe wahase nafa nimira. Apa yang kamu lihat? Di situ ada manfaat? Tidak ada. Di situ tidak ada manfaat. Manfaat di dalam khazanah Allah, manfaat di dalam kudratullah, manfaat di dalam amrullah. Inilah ma'rifatullah yang diajarkan oleh semua nabi-nabi kepada kaumnya. Inilah ilmu yang diajarkan oleh nabi-nabi kepada kaumnya, agar manusia melihat sesuatu langsung kenal Allah. Kullu syai'in tadullu ala annahu wahid. Semua ini makhluk diciptakan agar manusia kenal penciptanya. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Adam alaihissalatu wassalam diciptakan oleh Allah sebagai nabi yang pertama, dan kerja nabi adalah fokus kepada Allah, tawajuh kepada Allah, tidak pernah iltifat kepada selain Allah. Maka malaikat disuruh tunduk kepada Adam. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kenapa malaikat disuruh sujud kepada Adam alaihissalatu wassalam? Karena Nabi Adam berada di atas maksud di mana dia diciptakan. Dia sebagai khalifah Allah, dan dia sebagai seorang nabi yang punya tugas, usaha kepada semua cucu-cucunya agar wujud pada diri manusia sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, agar manusia menjadi mazhar tajalliyat sifat-sifat Allah. Olehnya itulah malaikat disuruh sujud. Artinya nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan tugasnya, nabi membutuhkan ma'iyatullah. Nabi membutuhkan nizam Allah yang gaib beserta dengan mereka. Dan inilah yang perlu kita pahami dalam rangka belajar meneruskan kerja nabi-nabi dan rasul ini. Dengan ditutupnya pintu kenabian, Allah tidak akan pernah mengutus nabi lagi, tapi sifat-sifat nabi tetap diutus, sifat-sifat nabi tetap diwujudkan sampai hari kiamat. Olehnya itu Al-Quran paling banyak kisah-kisah nabi. Kenapa? Supaya umat ini dalam rangka menunaikan tugas yang dulunya diberikan kepada nabi-nabi, tapi dengan ditutupnya pintu kenabian, umat tetap umat, tidak berubah jadi nabi. Tapi umat ini dalam buat kerja nabi harus dengan sifat-sifat nabi. Kapankah dakwah ini menjadi hakikat? Kalau dakwah ini dibuat dengan sifat-sifat nabi dan adab-adab serta usul-usul kenabian, maka dakwah akan mengandung nur. Apabila dakwah mengandung nur, maka patung-patung yang ada di dalam hati dai hancur. Kalau patung-patung yang ada di dalam hati atau ruh dai telah musnah, maka patung-patung yang ada di dunia ini, adik daya dan kekuatan batil tidak akan bisa kuasa berdiri di depan hati dai yang dipenuhi dengan nur dakwah. Jadi dakwah Anbiya alaihissalatu wassalam tidak butuh harta dan hartawan, tidak butuh jabatan, tidak butuh kerajaan. Tetapi dakwah Anbiya alaihissalatu wassalam berhajat kepada nusratullah, berhajat kepada ma'iyatullah, berhajat agar nizam Allah yang gaib, malaikat-malaikatnya disertakan oleh Allah dalam perjuangan dakwah ini. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan kudratullah beserta dengan dai? Kapan khazanah Allah yang gaib dibukakan selamanya untuk dai?
Dan kapan nizam Allah yang gaib, malaikat-malaikatnya ditundukkan kepada dai? Bila dai buat dakwah dengan sifat innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'al ladzina taqaw, innallaha ma'al muttaqin. Allah berserta dengan sifat. Nah, kapan sifat-sifat ini muncul dalam diri kita? Kalau roh kita bersih daripada tuntutan-tuntutan nafsu dan syahwat yang berlebihan. Ya. Bila roh telah didominasi oleh sifat-sifat hayawaniyat dan syaitoniah. Sifat hayawaniyat adalah kecenderungan kepada syahwat, dan sifat syaitan cenderung kepada nafsu. Dalam satu athar dijelaskan innallaha ja'ala syahwatal mu'min fis siyami was salah wa ja'ala syahwatal munafik fil batni wal farji. Allah menjadikan syahwatnya orang yang beriman di dalam puasa dan solat, yaitu dalam amal. Senang buat amal, sedih kehilangan amal. Sedangkan orang munafik dijadikan syahwatnya di dalam perut dan kemaluannya. Jadi tuan-tuan yang mulia, imtisalul awamir, mentaati perintah tidak cukup, tapi mentaati perintah seperti yang diarahkan. Fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu seperti yang diarahkan. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dikenalkan oleh Allah dengan kerja ini. Di tengah-tengah segala kelemahan yang kita miliki, kelemahan kita tidak ada batasnya. Kenapa kita dikenalkan dengan usaha ini? Karena Allah punya sifat karim. Siapa itu karim? Karim wohe jonala iko kobi detahe. Karim adalah zat yang juga tetap memberi kepada orang yang tidak layak. Jangan tertipu kita, seakan-akan kita ini orang yang layak buat kerja ini. Kita nggak layak. Bukan tidak layak, belum layak. Kita penuh dengan kotoran, penuh dengan kelalaian, penuh dengan kebodohan. Karena hadis Nabi mengatakan rubba muballigh au'a min sami'. Berapa banyak orang yang menyampaikan, berapa banyak orang yang disampaikan lebih baik dari yang menyampaikan. Sekarang saya kan menyampaikan nih, saya hadirkan hadis ini. Berapa banyak yang disampaikan, yang duduk-duduk di bawah ini lebih paham dari yang menyampaikan. Jangan kita tertipu di atas mimbar, ittaqullah haqqa tuqatih, dan anggap kita paling takwa karena di atas mimbar. Tidak. Umar bin Khattab di bawah, Aslam di atas keledai sampai di Baitul Maqdis. Ini yang di atas siapa ini? Ini budak. Yang di bawah siapa? Umar Amirul Mukminin. Dikasih kunci, cocok seperti dalam kitab kami. Jadi sekarang yang di atas kursi belum tentu di akhirat di atas. Maulana Ashraf Ali Tanwi mengatakan, dalam setiap majelis saya menganggap orang yang paling hina di majelis itu. Jadi Bapak Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dikenalkan oleh Allah dengan kerja suci ini supaya kita jadi suci. Bukan berarti kita orang suci. Kami ketemu rombongan India. Mereka bilang, di kampung kami ada seorang syekh, sudah sepuh, sejak umur 7 tahun tidak pernah lihat perempuan, terjaga matanya, godul basar. Beliau menjadi marja di kampung kami, tapi setiap duduk-duduk sama kami beliau meneteskan air mata.
Kalau kita tanya jawabannya, apa dosa saya? Apa kesalahan saya sehingga sampai saat ini saya belum bisa keluar seperti kalian? Al-ma'asi ma'an nadamah khairum minat ta'ah ma'al kibr wal ujub. Kalau kita berbuat dosa disertai dengan penyesalan, itu lebih baik daripada ketaatan yang disertai dengan kesombongan dan ujub. Jadi unsur hayawaniat cenderung kepada syahwat, unsur syaitaniat cenderung kepada nafsu, merasa diri hebat, merasa diri paling pintar, paling bersih, paling paham. Ini unsur-unsur syaitan. Selama dua sifat ini mendominasi ruh, maka ruh ini telah hitam lebih daripada kegelapan malam, dan ruh itu telah bau busuk lebih daripada bau busuknya comberan. Dan kalau tempat yang sudah kotor, tidak mungkin jadi tajalliyatnya sifat-sifat Allah. Maka dikhawatirkan kita buat kerja terkena ancaman innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin fasik. Terkadang Allah kuatkan agama dengan orang-orang fasik, agama tersebar tapi kita masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Untuk itu masyayikh kita bilang kertebirehna, dertebirehna. Terus buat kerja tapi timbulkan rasa takut, jangan-jangan salah kerja. Maulana Yusuf keliling sana keliling sini, ditanya orang, ngapain kamu capek-capek ke sana kemari, lari sana lari sini, taskil sana taskil sini? Hadraji Maulana Yusuf rahimallah menjawab, aku ingin menghidupkan kerja. Ini bukan organisasi, ini bukan aliran, ini kerja. Yang namanya kerja tidak cukup menggunakan dan mengorbankan harta dan waktu, tapi hati dan pikiran harus melebihi waktu dan harta kita. Satu orang kerja di kedai, tapi dia bangun kedai untuk anaknya. Maka pemilik kedai bilang, Bapak, perkhidmatan Bapak di toko ini cukup sampai di sini Pak ya. Ini ada uang pesangon. Bapak terima kasih atas perkhidmatan selama ini. Ada apa Pak? Apa kesalahan saya Pak? Kamu tidak salah. Kalau gitu kenapa saya diberhentikan Pak? Ya begini, saya dengar Bapak bangun toko di seberang kampung sana. Jasad Bapak di sini, tapi pikiran Bapak di toko Bapak. Jadi kerja ini membutuhkan sepenuh hati dan pikiran kita. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Maulana Yusuf rahmatullah mengatakan, saya ingin menghidupkan kerja. Tapi kalau kerja ini dibuat dengan yakin yang salah, merdut, tertolak. Kalau kerja dibuat dengan tertib yang salah, merdut, tertolak. Kalau kerja dibuat dengan niat yang salah, merdut, tertolak. Kalau pekerja agama buat kerja dengan yakin yang benar, dengan cara yang benar, dengan niat yang benar, tapi merasa dirinya paling benar, tertolak di sisi Allah. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kertebirehna, dertebirehna, buat kerja terus. Tidak ada musim yang bisa memberhentikan dakwah. Tidak ada kekuatan dunia yang bisa memberhentikan dakwah. Ya, cantiknya bidaduri dan buasnya harimau tidak bisa menghentikan pergerakan jemaah dakwah. Terus buat kerja tapi timbulkan rasa takut. Jangan takut kerja, nggak mau kerja, itu salah. Takut salah, nggak mau kerja, itu salah. Tapi buat kerja
sambil timbulkan rasa takut, salah yakinnya, salah carane, salah niate, salah jazbahnya. Satu orang berjuang sendirian melawan musuh. Sahabat memuji dia, tetapi Rasulullah SAW mengatakan dia ahli neraka. Tidak cukup kerja, tapi kerja dengan arahan, kerja dengan sifat-sifat kubuliyat. Syaitan pertama tidak mengizinkan kita masuk Islam. Tatkala kita ada di Islam, syaitan tidak mengizinkan kita hijrah untuk belajar. Tatkala kita sudah hijrah, syaitan tidak perkenankan kita duduk dalam amal, ilmu tanpa amal, tahu tapi tidak dikerjakan. Tatkala kita buat amal, syaitan biarkan kita tidak istiqomah dalam amal, supaya amal yang kita buat mengikuti nafsu kita. Kalau kita sudah buat amal karena perintah Allah, tetapi setan tidak biarkan kita buat amal yang makbul di sisi Allah. Ditunjukkan kebaikan-kebaikan kita dalam amal dan diperlihatkan amalan kita yang bagus-bagus, sehingga kita lupa dosa-dosa dan keburukan-keburukan kita. Kita hitung taskiran kita, tapi tidak pernah kita hitung berapa banyak kalimat yang keluar daripada mulut kita yang menyebabkan orang lari dari dakwah ini. Kertebirehna, dertebirehna, buat kerja terus tapi timbulkan rasa takut. Jangan-jangan salah, tapi tidak boleh putus asa. Mayusi narehna, mangtebirehna, terus minta kepada Allah. Ini yang penting. Bayi Wahab rahmatullahi mengatakan, kita duluan lihat bulan Syawal atau kita berbuka duluan di bulan Syawal? Mana yang duluan? Lihat bulan atau berbuka? Halo? Lihat bulan. Lihat bulan itu juhdul lail dan berbuka itu juhdun nahar. Kerja pertama kerja malam hari. Yang pertama ya ayyuhal muzammil, baru ya ayyuhal mudaththir. Kekuatan dai kerja di siang hari sejauh mana dia mendapatkan dari Allah di malam hari. Inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Inna sanulki 'alaika qawlan thaqila. Yang lemah ta'aluknya dengan Allah, maka dia pun lemah dalam berdakwah kepada manusia. Pas fursanun bil lail, apa? Fursanun bin nahar, ruhbanun bil lail, fursanun bin nahar. Kesimpulan dai di atas sejadah di malam hari, ya kan? Di atas kuda di siang hari. Apa yang kita inginkan agar manusia dekat dengan Allah, minta semua itu kepada Allah di malam hari. Itu bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahun 99 Bayi Wahab rahimallah menekankan agar tiap-tiap markas memperhatikan orang-orang lamanya sholat hajat 12 rakaat. Bisa baca ayat kursi rakaat pertama, ayat kedua, rakaat kedua ayat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Setelah itu baca surat Muzammil 11 kali dan baca surat Al-Ikhlas 41 kali. Kemudian zikir ke kalimat la ilaha illallah dengan muraqabah, maknanya sebanyak-banyaknya 1000 kali dan sebagainya, dan hadiahkan pahalanya kepada umat semuanya. Karena tidak mungkin kita bisa berdakwah tanpa meninggalkan tempat kita, istri kita, anak kita, pekerjaan kita sementara. Dan tidak mungkin kita bisa tinggalkan semua itu tanpa ada cinta dan sayang kepada umat.
hadiahkan pahalanya kepada umat. Terus berdoa begini, bahasa Inggrisnya begini, Urdu. Allah jese Masjid Nabawi tune makbuliyat mahbubiyat marjiiyat banaya. Allah हमारा masjid भी makbuliyat marjiiyat bana dijiye. Ya Allah, sebagaimana kau jadikan Masjid Nabawi makbul di sisimu dan hambamu, makbul, mahbub, dicintai olehmu dan dicintai oleh hamba-hambamu, marji'iyat, dan menjadi rujukan penyelesaian semua masalah umat. Ya Allah, terimalah masjid kami ini, terimalah markas kami ini jadi masjid mahbubiyat, makbuliyat, marji'iyat. Ya Allah, wa beceni, bekarari, wa kulan, wa ham, wa gham. Ya Allah, kerisauan, kesedihan, keresahan yang ada di dadanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang dengan kesedihan, keresahan, kerisauan itu mereka tidak tinggal diam di tempat, gerak sana, gerak sini, taskil sana, taskil sini, jauhlah sana, jauhlah sini, ghuswa sana, ghuswa sini. Ya Allah, jadikan juga kerisauan itu ada di dalam dadaku, ya Allah. Ada orang yang buat kerja dengan ta'aluk kepada Allah, ada orang buat kerja dakwah tidak punya hubungan yang khusus kepada Allah. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan duit, tidak mungkin dia kasih duit sama kita. Nah, orang yang tidak ada ta'aluk dengan Allah, orang yang yakinnya tidak kepada Allah, orang yang sandarannya tidak kepada Allah, orang yang tidak merasa dilihat oleh Allah, apa yang bisa diharap dakwahnya dari orang seperti ini? Waktu itu hadirin, kita niat bahwa jam 1 malam, setengah 2 kita sudah tidak ada lagi di tempat tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ustadz kita almarhum, semoga Allah angkat derajat beliau, sering cerita tentang Wali Abdal ketemu dengan jemaah ini, dan tatkala sudah disampaikan salam Maulana Yusuf, maka Wali Abdal itu bilang, sampaikan kembali salam kami kepada Maulana Yusuf, katakan kepada beliau, kerja yang sedang berlaku ini sama dengan kerja sahabat, cuman 2 kekurangannya. Yang satu, orang tablik ini buat dakwah tapi nggak ada ta'aluk dengan Allah. Kita itu punggung harus jauh dari tempat tidur. Nabi jadi wajib sholat malam ini. Begitu juga kita, penerus kerja Nabi, hendaknya jangan sampai ketinggalan tahajud. Kalau hilang tahajud, dikodok besoknya. Bersedia insyaallah. Tapi jangan kodok-kodok terus. Kata Maulana Zakaria, kalau kita dakwah 2 jam di siang hari, maka kita harus punya waktu 4 jam di malam hari minta sama Allah. Olehnya itu kita perlu minta pada ulama-ulama, wali-wali, orang-orang soleh, karena amalan malam mereka nggak tidur. Kita pelajaran kita baru taklilun naum, kamsona, kurangi tidur. Tapi prakteknya habis subuh, dalam bayan subuh tidur, waktu zikir tidur, belum taklim tidur, waktu taklim tidur, habis zuhur tidur. Kita bisa ngomong, praktek kita yang belum ada. Tapi banyak orang-orang tidak tidur sepanjang malam, memikirkan keadaan umat ini. Maka kita perlu suanan sama orang-orang soleh, ulama-ulama soleh, rabbaniyin, agar mereka ingat kita dalam doa-doa mereka. Bersedia? Hadirin bapak saudara yang dimuliakan Allah SWT, ini yang pertama. Yang kedua, Maulana Ilyas
beritahu sama Maulana Yusuf bagaimana menjadi wali kutub. Jadi wali kutub ini akhir daripada amalan dan doanya ke seluruh penjuru dunia. Nah, kerja dakwah ini juga medannya ke seluruh penjuru dunia. Coba angkat tangan yang sudah 4 bulan ke IPB, tapi paspornya sudah mati, angkat tangan. Paspornya mati. Nah, angkat tangan yang sudah 4 bulan tapi belum punya paspor, angkat tangan. Belum buat paspor. Jadi paspor ini tanda kita siap berangkat keliling dunia. Jadi jangan sampai mati paspor itu. SIM-nya ada yang mati nggak SIM? Nggak ada. Begitulah dai seluruh alam standby paspornya setiap saat. Nah, karena arahan masyarakat kita setiap 3 tahun jangan hirup udara negeri kita. Kita ke Australia, 3 tahun berikutnya ke Amerika, 3 tahun berikutnya ke Kanada. Baru uangnya dari mana, Ustadz? Nah ini yang mau kita muzakarakan. Man kana fi jaybihi syai', kata Kiai Mufassir. Man kana fi jaybihi syai' falam ya'ti minal ghaibi syai'. Yang masih ada duit di kantongnya nggak akan datang dari arah gaib. Justru nggak ada duit itu tandanya Allah mau kasih kita. Maulana Ilyas bawa jemaah 1 tahun, Maulana Yusuf, Maulana Inamul Hasan di dalamnya sebagai khadim. Tapi yang beliau bawa Maulana Said Ahmad Khan, Hafiz Makki dan sebagainya. Beliau berdoa di depan Baitullah, di depan Multazam. Ya Allah iskam ko kabulkar. Ya Allah terima kerja ini. Oh ya Allah iskam ko hifazat ker. Ya Allah tolong jaga kerja ini. Yang ketiga, ya Allah siapapun yang mau merubah-rubah kerja ini, campakkan mereka dari kerja ini. Dan yang keempat, ya Allah umat ini walaupun tidak punya asbab, berangkatkan mereka keliling dunia. Setelah menangis doa di depan Multazam, beliau jumpa dengan ulama-ulama yang ada di bawah atap Masjidil Haram. Dan Maulana Ilyas berseri-seri sambil berkata, doa saya dikabulkan oleh Allah. Allah telah terima kerja ini, Allah telah jaga kerja ini, dan usul-usul dakwah ini tidak bisa dirombak-rombak siapapun dia. Dan yang terakhir, kabar gembira. Memang setelah ditafakut yang paling banyak ke negeri jauh dari Pakistan itu orang-orang yang bukan punya duit. Coba yang sudah 4 bulan ke IPB tapi belum ke negeri jauh, angkat tangan. Gimana? Karena nggak punya duit. Nah, Bapak Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada jam terus aja. Hah? Enggak ada jamnya terus. Harusnya ada jam di depan situ ya. Bapak Saudara yang mulia, Maulana Yusuf rahimahullah mengatakan, harcis mahol se bentahe, segala sesuatu mengikuti lingkungan. Nah, lingkungan yang ada di sekitar kita ini bukan lingkungan ibadah, tapi lingkungan maksiat. Olehnya itu dakwah ini dibutuhkan. Dakwat se yakin badal tahe, or dakwat se mahol badal tahe. 2 fungsi dakwah, merubah keyakinan di dalam diri kita dan merubah lingkungan. Tanpa dakwah lingkungan tidak akan berubah. Dan kalau lingkungan maksiat, lingkungan yang membesarkan selain Allah, maka otomatis lingkungan ini masuk juga pengaruhnya ke dalam dai punya ruh. Karena dai ini bukan wali di gunung bertepi. Dai punya istri, punya pasar, punya toko, transaksi dengan masyarakat yang tidak kenal Allah, yang tidak takut kepada Allah, yang tidak ingat Allah, pasti akan tergores di dalam hati dai. Nah,
Olehnya itu iman adalah mengeluarkan makhluk dari hati dai, sedangkan sholat adalah mengeluarkan diri kita dari tengah-tengah makhluk. Kita di pasar, keluarkan diri kita dari makhluk. Kemudian saat kita sholat, jangan ingat itu makhluk. Ini sholat. Dalam kesempatan lain Maulana Yusuf mengatakan sholat adalah menggunakan semua titipan Allah dari ujung rambut sampai ujung kuku untuk Allah saja. Jangan ada satupun anggota tubuh kita yang khilaf syar'i, khilaf awamir. Baru Allah berikan di khazanahnya untuk kita. Allah bilang, sekarang kau ambil sudah, kapan kau mau. Jadi hadirin, kenapa masjid ini kita disuruh bangun? Karena masjid ini tempat menguatkan ibadah. Jadi kerja dakwah Anbiya alaihissalatu wassalam dibagi dua. Kerja pertama menguatkan ibadah, dan kerja kedua menguatkan akhlak. Kerja pertama menguatkan hablum minallah, ibadah, dan kerja kedua menguatkan hablum minan nas. Tapi fokusnya nabi-nabi pertama ibadah, karena masuknya agama pertama sekali dengan hidupnya ibadah. Nah, olehnya itu tuan-tuan yang mulia, kerja dakwah kita hendaknya kita fokus menguatkan ibadah kita. Dan dalam ibadah yang kita kuatkan pertama sholat kita. Kata Kiai almarhum, kalau kamu ingin tahu kedudukan kamu di sisi Allah, perhatikan sejauh mana kamu berikan perhatian dalam sholat. Yang diinginkan, bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan sholat. Sayang karkun lama, Faisala. Kalau ada yang sakit langsung ingat obat. Ada masalah langsung ingat duit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para anbiya alaihissalatu wassalam, kata Maulana Yusuf, diberikan beban untuk menghidupkan kehidupan ruhani di dunia ini, bukan kehidupan materi. Olehnya itu selesaikan masalah dengan amal, sempurnakan keperluan dengan amal, percantik amal, perhebat amal, perkuatkan amal. Senang kalau buat amal, susah kalau kehilangan amal, dan kalau tabrakan waktu amal dengan waktu keperluan materi. Nabi menganjurkan kita dahulukan amal, dan dengan mendahulukan amal akan terjadi kerugian dalam materi. Nah, kerugian materi itu dianggap angin lalu. Yang penting amal tidak berkurang walaupun materi berkurang. Olehnya itu kita akan diuji. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wal thamarat. Tapi Allah bilang apa? Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada pekerja-pekerja agama umat Islam yang dalam berjuang terjadi penurunan materi, terjadi kekurangan materi, tapi sabar. Afri alaina sabra. Tentara musuh di depan banyak, hebat, senjatanya lengkap. Sedangkan Nabi Daud kecil-kecil, tapi mereka tidak goyang sedikit pun, tidak terkesan dengan banyaknya materi di musuh dan sedikitnya materi dalam dirinya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak yang sedikit mengalahkan yang banyak dengan izin Allah. Perhatian dai kepada amrullah, bukan kepada benda yang diciptakan oleh Allah, bukan kepada keadaan yang diciptakan oleh Allah. Dai hamba Allah, bukan hamba keadaan. Dai bukan hamba benda, tapi hamba pencipta benda dan keadaan. Seluruh dunia bergantung kepada asbab, tapi dakwah Anbiya alaihissalatu wassalam, perkataan dai tidak pernah bergeser dari Allah kepada selain Allah. Olehnya itu kekuatan dai, tokoh
kotwar da'i wohe, kata Maulana Yusuf, da'i yang kuat bukan yang punya duit banyak, da'i yang kuat bukan yang punya mobil banyak, da'i yang hebat bukan markasnya besar, mewah, tapi kekuatan da'i sejauh mana da'i tidak bergeser harapan dan takutnya dari Allah kepada selain Allah. Ini Pak yang perlu kita perhatikan, kekuatan ruhaniah kita bagaimana. Maulana Yusuf minta 12 orang di markas Rewin, masih hutan Pak, airnya masih hitam, coklat. Peluru waktu perpisahan Pakistan dan India masih sering turun, kata Baywam. Kalau tamu datang itu kita semua kejar tamu itu, bawa ke dapur dan kita teriak kasih keluar, padahal tidak ada yang mau dikasih keluar. Kasih keluar makanan, tidak ada makanan, dan semua tangannya masuk di atas nampan, airnya yang banyak, nggak ada isinya. Kami ingin 12 orang tinggal di tempat ini, maksudnya dakwah semata-mata. Fikirkan agama bersebar ke seluruh dunia dari tempat ini, dan seluruh dunia datang belajar agama di tempat ini. Siapa yang bersedia, kalau lapar cari sendiri, kalau kedinginan cari selimut sendiri, kalau sakit cari obat sendiri, datang di tempat ini. Hammuhu wa ghammuhu, keresahan dan fikirnya hanya hidayah ke seluruh alam. 12 orang angkat tangan dan semuanya sekarang sudah jadi kuburan di markas Rewin itu. Lantas Maulana Yusuf mengatakan, kalau kalian fokus kepada Allah, hanya berharap dan takut kepada Allah, bersandar kepada Allah, ruh kalian ini akan harum semerbak sampai ke ujung-ujung dunia, sehingga ahli-ahli materi akan mulai mencium bau busuknya filsafat materi dan kebendaan mereka, sehingga orang kaya berbondong-bondong datang ke hutan ini, pejabat-pejabat datang berbondong-bondong ke tempat ini, ingin belajar amal-amal agama yang dapat membersihkan ruhaniah mereka, yang dapat menenangkan perasaan mereka, yang dapat menyelesaikan masalah hidup mereka, yang selama ini ternyata dengan harta pangkat jabatan masalah tidak selesai, ketenangan tidak dirasakan. Ini kekuatan dai. Kalau ruhnya fokus kepada Allah, satu orang di depannya atau miliaran, jalan kaki atau naik sepeda ontel, naik kereta atau naik kapal laut atau pesawat, musim dingin atau musim panas, pandemi corona datang atau pergi, disenang, dipuji atau dicaci, dimaki, keadaan boleh berubah, fasilitas boleh berubah, kendaraan boleh berubah, musim boleh berubah. Hati dai tidak pernah ada perubahan. Yang tadinya berharap kepada Allah, mulai kepada makhluk-makhluk Allah, tidak pernah berubah. Tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita punya kualitas ruh yang seperti ini? Karena hadirin, Maulana Yusuf rahmatullahi mengatakan dalam bayannya, Baywah sampaikan, agar dawat kernewala bebasi bekasi. Kalau dai tidak ada sandaran kepada siapapun dan apapun, tidak sama orang kaya, tidak sama pejabat, tidak sama pengusaha, hatinya Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Insaniat Qur'an kaker, dan di dadanya penuh dengan sifat sayang, 70 kali lipat lebih sayangnya kepada anak ibu kepada anak-anaknya. Sayang memandang umat. Or sifatnya nubuat kok dawat DTRT, dan dia dakwah kemana-mana dengan sifat nabi-nabi, tidak minta upah, la as'alukum alai ajra, tidak ada dendam. Orang mewat yang jalan kaki Pak dipukuli babak belur. Berita sampai ke Maulana Zakaria. Maulana Zakaria beritahu Maulana Ilyas, orang-orang kumpul umat Islam bawa pentungan, mau balas dendam. Kumpul di tempat orang mewat,
sudah semaput. Maulana Ilyas tanya sama orang Mewat, kalian yang babak belur seperti ini, umat Islam sudah siap balas dendam, tinggal menunggu komando dari kamu. Sekarang saya ingin tahu isi hati kamu. Setelah kalian dipatahkan tulang-tulang kalian seperti ini oleh orang seberang, apa isi hati kalian tentang mereka? Apa yang kalian inginkan terhadap mereka yang memukul kalian? Semua kami ingin dengar. Orang Mewat itu menjawab, Hadraji, hame ye cahte ke hidayat un per aegi. Kami hanya ingin, Hadraji, mereka yang mukul kami itu diberikan hidayah oleh Allah. Nah, ini kualitas dai. Tidak ada dendam sedikit pun. Hati dai bersih lebih daripada bersihnya susu. Lapang, lebih lapang daripada langit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih, ruh yang bersih seperti ini, dari ketergantungan kepada materi, harapan kepada makhluk, sandar kepada makhluk, hati yang seperti inilah menjadi mazhar tajalliyatnya sifat-sifat Allah. Sifat rahmannya, sifat rahimnya, sifat razaknya, sifat satarnya, sifat hadinya. Allah pemberi hidayah, maka orang ini pun hari-hari fikir bagaimana orang lain dapat hidayah. Allah razak, orang ini pun tidak pernah nyimpan-nyimpan di freezer makanannya. Gimana? Karkun punya freezer semua? Ambil dari Allah lewat ibadah dan bagi-bagi kepada hamba Allah lewat akhlak. Jadi masjid dibangun untuk menguatkan ibadah. Pegawai masuk di kantor, dia akan berpikir bagaimana menguatkan golongannya. Petani masuk di sawah, dia akan berpikir bagaimana meningkatkan panennya. Pedagang masuk di toko, dia akan berpikir bagaimana meningkatkan modalnya. Demikianlah umat Islam. Dia datang ke masjid untuk meningkatkan kualitas amal. Kata Maulana Yusuf, kita sudah ke masjid tapi menyelesaikan masalah, kita keluar dari masjid. Ada pandemi nggak lagi keluar, nggak terasa 2 tahun tidak keluar. Kita belum datang ke masjid untuk meningkatkan kualitas sholat agar sholat kita menyelesaikan masalah umat. Sekarang masalah kita pun kita belum selesaikan dengan sholat. Bagaimana menyelesaikan masalah umat dengan sholat? Selama umat ini sholatnya belum bisa mendatangkan roti, selama sholat umat ini belum bisa menyelesaikan masalah, umat ini tidak akan dipercaya oleh Allah untuk mengatur dunia ini. Tetap jadi budak-budak terus, tetap terkontaminasi dengan nizam-nizam batil di dunia ini. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ruh sudah bersih dari harapan dan ketergantungan kepada makhluk, ruh yang seperti ini Maulana Yusuf katakan, isi apni rahmatuku apni bandoko taksim kerdetahe. Ruh yang bersih seperti inilah yang Allah jadikan asbab dibagi-baginya rahmat Allah kepada hamba-hamba Allah. Orisi batil ko pas-pas hoga. Dan ruh yang bersih inilah yang Allah jadikan asbab hancurnya kebatilan. Dan ruh yang bersih seperti ini akan diturunkan, inna sanulki alaika kaulan thaqila. Allah akan pahamkan usul-usul kenabian dalam menyelesaikan masalah umat, dalam menyatukan umat yang berpecah belah di mana-mana. Sekarang umat tidak paham usul kenabian. Angkat nama Islam sebetulnya meruntuhkan Islam. Untuk itu kita perlu belajar usul-usul kenabian. Caranya bersihkan ruh kita dari kesan-kesan materi. Dan caranya pertama, tinggalkan dulu kesibukan cari materi. Perbanyak sibuk dengan amalan malaikat, supaya sifat taat malaikat masuk ke dalam diri kita. Dan yang kedua, di saat
tertentu. Terkadang waktu sibuk amal tabrakan dengan waktu sibuk cari materi. Maka dai untuk meningkatkan kualitas ruhaniyahnya, dia harus mendahulukan amal dan akhirkan keperluan. Tapi resiko dengan mengakhirkan keperluannya, bisa jadi anaknya meninggal, bisa jadi istri minta cerai, bisa jadi kambingnya mau melahirkan waktu itu, bisa jadi dia sudah terlanjur ikat sapi, bisa jadi waktu itu datang proyek miliaran. Sekarang dai diuji oleh Allah. Jadi dai atau tetap mau jadi petani? Jadi dai atau tetap menjadi pedagang? Jadi dai atau tetap menjadi orang? Allah uji kita. Tapi kalau dai siap mengorbankan keperluan dunianya, siap menahan penderitaan dan kerugian dalam dunianya, maka dunianya berkurang, tapi ruhnya bercahaya. Dan ruh yang bercahaya ini hadirin punya konek langsung dengan kudratnya Allah. Ruh yang mengandung nurani ini hadirin ada kontak langsung dengan khazanah Allah. Dalam waktu tidak lama terbuka pintu khazanahnya kepada dai, sehingga dai mengambil manfaat langsung dari kudratullah. Orang lihat dai langsung ingat Allah. Orang lihat kesibukan dai langsung ingat akhirat. Orang duduk di depannya dai, bayan-bayannya, muzakarah-muzakarahnya mencabut akar-akar kebatilan dan kecintaan pada dunia ini. Maulana Yusuf jadi imam waktu mau pergi haji. Di belakang beliau Maulana Abdul Rahim Raipuri, Maulana Zakaria, wali-wali Allah. Maulana Yusuf masih muda. Yang lainnya orang sepuh-sepuh. Maulana Abdul Raipuri dikenal dengan gelar Rasul Atqiya, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dan ini mursyidnya Bayi Wahab, mursyidnya Maulana dan sebagainya. Maulana Abdul Raipuri bilang, dengan Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah anak muda ini, akar-akar kesyirikan di hati kami tercabut semuanya. Allahu Akbar. Ruh yang seperti ini yang dikehendaki. Maulana Ilyas meninggal dunia. Maulana Abdul Raipuri mengatakan, ruh Maulana Ilyas semakin speed, kencang menuju kepada Allah, lebih lagi daripada masa hidupnya. Hadirin, ini kerja ruhani. Jangan kita senang dulu nggak punya mobil, sekarang punya mobil. Kalau kita dapat mobil tapi nggak dapat Allah, nggak dapat apa-apa. Jadikan kerja kita untuk dapat Allah, dapat ridha Allah, dapat hidayah dari Allah. Bersedia? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ruh yang bersih seperti ini Allah pahamkan usul-usul kenabian yang bukan saja dia paham, dia bisa jalan ke itu usul. Contoh usul, Pak, dalam dakwah ini tidak boleh cari dunia. La tatlubud dunya biddin fa innad din wahdi khalisan li. Jangan cari dunia dengan agama, karena agama itu murni untuk aku. Jangan campur-campurkan dengan dunia. Hadirin, dunia dalam tablik itu jadi syuro, pengen jadi amir, pengen faisalah, pendapat kita harus diterima, pengen dicium tangannya, pengen dihormati, pengen dihargai, pengen diberikan fasilitas yang khusus. Itu semua dunia, namanya hubul jah. Dan hubul jah lebih dahsyat daripada hubul mal. Nah, Bapak sekalian, tatkala ruh telah bersih daripada kesan-kesan materi, usul ini akan Allah pahamkan bagaimana menjalani kehidupan yang serba porak-poranda ini. Maka Maulana siapa namanya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, usul dalam kerja kenabi ini, jangan cari dunia dalam kerja ini. Kisah Nabi, orang-orang Ansor dipanggil waktu Hunain.
Ya ayyuhal ansar, ya ayyuhal ansar. Tapi waktu harta ghanimah dibagi, orang Ansar nggak dikasih, orang Quraisy yang dikasih, orang munafik cocok-cocok. Waktu dipanggil kerja orang Ansar, giliran harta ghanimah kaum dia dipanggil. Rasulullah panggil mereka, cepat ditangani sambil mengatakan, wahai Ansar, apa pendapat kalian? Kalau orang Mekah pulang bawa harta ghanimah, kalian pulang bawa Rasulullah. Semua mereka bilang, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Kerja capek-capek nggak dikasih duit. Ada satu yang dapat harta ghanimah, saya keluar bukan tuh cari ini. Jadi kita cari apa? Saya ingin panah mengenai di sini, tembus ke sini. Sahabat, tidak ada yang mencari dunia dengan kerja agama. Nabi Musa pergi dengan khadimnya, tapi malam hari khadimnya pergi sendiri tanpa izin. Nabi Musa cari besok paginya, tidak kelihatan. Ternyata lewat di depan orang dengan bagong. Tahu bagong? Babi. Kamu lihat nggak saya punya teman? Orang itu bilang, nah ini teman sampean. Hah? Kok jadi babi? Ya Allah, saya ridho dengan ketetapan-Mu, tapi tolong kasih tahu kenapa kau rubah dia jadi babi. Allah berfirman kepada Nabi Musa, karena dia mencari dunia dengan agama. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu setelah jadi khalifah mau berdagang dilarang, pakai uang dari Baitul Mal. Tapi 2,5 tahun sampai 3 tahun tatkala beliau mau meninggal dunia, beliau bilang, jual saya punya tanah itu dan kembalikan harta Baitul Mal. Sebagai pelajaran kita yang kerja agama, jangan ada kesempatan sedikit pun menggunakan kedudukan kita sebagai suro, sebagai faisalah, sebagai orang lama, sebagai mufti, sebagai maulana untuk kepentingan pribadi kita. Bersedia insyaallah. Nah, kalau ruh bersih dari kesan-kesan materi, maka kita akan lihat aib kita, nggak pernah lihat aib suro, nggak pernah lihat aib faisalah. Tatkala umat sudah melihat aib eldes, maka Allah mahrumkan dari istimaiyah. Kalau istimaiyah mahrum, maka kepemimpinan umat diambil oleh Allah, diserahkan kepada kera-kera dan babi-babi. Karena kita mulai melihat aib orang, melihat aib orang-orang tua. Orang yang mulai melihat aib orang, itu tandanya dia tidak ada hubungan dengan khilafatullah. Dia tidak ada hubungan dengan niyabah nubuah. Dia orang pasar, dia bukan kerja agama itu. Hadirin, sehingga Allah mahrumkan umat ini dari kekuatan ruhani secara istimaiyah. Takwa tidak ada di pasar, takwa tidak ada di kantor. Bahkan sulit didapati orang bertakwa di masjid, sulit didapati orang bertakwa di pesantren-pesantren. Mahrum secara istimaiyah kekuatan ruhani. Di zaman sahabat, peternak takwa, penjual susu bertakwa, petani-petani bertakwa, apalagi yang di masjid. Untuk itu hadirin, kerja dakwah kita ini punya 3 sifat Abu Bakar yang ingin kita hidupkan kembali, kata Maulana Yusuf. Pertama, takwa, sempurna perintah Allah dan Rasulnya, itu yang dilihat. Jangan lihat istri, jangan lihat anak, jangan lihat sapi, jangan lihat kambing. Pertama lihat Allah bilang apa, Rasulullah SAW bilang apa. Kalau kita sibuk ngurus keperluan anak dan istri, di saat agama melemah, maka tidak bisa diharap orang ini membangkitkan agama, nggak bisa. Bahkan kalau dia berzikir pun, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, atau la ilaha illallah, maka malaikat menjawab, kamu tipu. Nggak ada kontak antara ucapanmu dengan kenyataan. Kamu tidak risau keadaan umat jauh dari agama, kamu zikirkan kalimat itu. Hadirin, Maulana Yusuf pernah, Dokter Sanaullah cerita sama kami, bertemu dengan sahabat sedang ambil air wudu. Sahabat di depan, beliau di samping sini. Sahabat itu bilang sama Maulana Yusuf, Yusuf, kamu
bagaimana di zaman kamu ini? Kalau kami satu orang saja hidup dengan izin Allah, agama kembali akan bangkit. Ini mengandung isyarat. Hanya dengan ikut tertib sahabat, Allah akan jadikan kita asbab bangkitnya kembali agama di zaman kita ini. Siapa yang niat akan ikut tertib sahabat? Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah muzakarah kita ini. Kita iktikaf malam ini. Cepat tidur. Jam 10 tidur, setengah 11 sudah tidur, jam 1 bangun. Perbanyak amalan malam. Nangis. Kata Maulana Yusuf, kenapa kamu tidak menangis? Kenapa kamu tidak bilang begini sama Allah? Ya Allah, kau kan Tuhannya Abu Bakar, kau Tuhannya Umar, kau Tuhannya sahabat. Kenapa kau bersihkan ruh mereka dari kotoran-kotoran ruhani? Kau kan juga Tuhan aku, kenapa aku belum kau bersihkan? Macam orang kampung doa begitu. Ya Allah, rahmat yang kau cucurkan di Badar, di Uhud, di Hunain, di Tabuk, di Fathul Makkah, ya Allah cucurkan juga dalam pertemuan kami ini ya Allah. Sahabat cukup satu rahmat, kami butuh rahmat yang banyak ya Allah. Pura-pura nangis, pasti nangis. Nah, makanya jangan terlalu banyak makan. Kalau banyak makan nanti hati kita keras. Kalau hati keras susah bangun tahajud. Kalau bangun pun gak bisa nangis. Nah, kurangi makan, kurangi tidur, bersedia. Dan jangan bicara dunia. Di masjid kita, gugur amalan kita. Yang sudah kita dengar dalam bayan-bayan ini kita ulang-ulang. Dakwakan, praktek, dan doakan. Besok malam insya Allah kalau Allah izinkan, kita akan muzakarah. Semua kita orang lama harus beri waktu setiap hari 2,5 jam minimal umum. Tapi orang lama harus bagi waktu 4 jam, 5 jam, 6 jam, 8 jam tiap hari. Orang awam kita suruh mereka, anjurkan mereka kosongkan 1/10 tiap bulan 3 hari. Supaya orang awam diri dan hartanya digunakan pertama untuk agama. Maka kita orang lama 10 hari tiap bulan. 1/10, 60, 70 tahun orang awam kita suruh, kita anjurkan 4 bulan seumur hidup mereka minimal. Maka kita orang lama setiap tahun 4 bulan. Kita ingin, karena inilah tertib sahabat sepertiga hidup. Tertib pertama adalah Siddiqi seumur hidupnya. Tertib yang kedua Faruqi separuh hartanya. Dan tertib yang ketiga semua sahabat ikut tertib Utsmani sepertiga hidupnya. Itu Maulana Yusuf mengatakan, hame iskam ki zariya se sahaba wale majmua ko tayar karena cahta hai. Kita ingin dengan kerja ini membentuk kumpulan seperti sahabat. Apa yang Nabi buat kita juga bisa ikuti, karena Nabi jadi contoh. Nabi membentuk kumpulan sahabat bukan partai. Maka hendaknya kita juga tiap-tiap halakah ada orang kerjanya seperti sahabat. Tiap-tiap markas ada orang kerjanya seperti sahabat. 4 sifat kualitas sahabat kita tutupi majelis ini. 1, siap ditaskil kemana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja, kemana saja. Biar ke Papua pun berangkat dia. Yang kedua, siap mengorbankan segala keuntungan pribadi dan dunianya. Yang ketiga, siap menahan segala penderitaan dalam dakwah ini. Yang keempat, letakkan harta dan diri dalam musyawarah. Ditawari jadi presiden, tawari jadi bupati, bawa dalam musyawarah. Ditawari gadis cantik kawin, bawa dalam musyawarah. Ditawari pindah rumah makomi, bawa dalam musyawarah. Yang terakhir, nggak apa-apa orang tidak panggil saya, tidak apa-apa tangan saya tidak dicium, tidak apa-apa tidak jadi syuro, tidak apa-apa tidak jadi faisalah, tidak apa-apa pendapat saya tidak diterima. Yang penting agama hidup, dan di akhirat nanti, Allah, pandanglah aku dengan keriduanmu seperti kau memandang Nabi dan sahabat dengan keriduanmu. Siapa yang ingin buat seperti sahabat tadi? Semoga Allah terima niat kita. Dan ulama-ulama, Pak Dokter juga kita harap doakan kami supaya diistiqomahkan dan diikhlaskan. Dan muncul di tengah-tengah kita orang yang lebih ikhlas dari kita, lebih alim dari kita, lebih dermawan dari kita, lebih bekerja keras dari kita. Itu harapan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.